Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi selanjutnya dari kontrol panel hosting, yaitu adalah klasifikasi kontrol panel hosting. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu kontrol panel. Kemudian ada salah satu contoh kontrol panel hosting yang paling populer digunakan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah cPanel. Nah, untuk kali ini kita akan membahas klasifikasinya atau contoh-contoh dari kontrol panel hosting. Nah, terdapat beberapa contoh kontrol panel hosting yang bersifat open source atau dapat dikembangkan yang tersedia di internet untuk diunduh secara gratis dengan fitur yang hampir sama dengan yang berbayar. Yaitu ada cPanel, kemudian ada Flash, ada ISP-config, ada Cloco, ada zPanel, ada Webmin, EHCP, DTC, Interworks, Agenti, Vesta CP, Webuso, ada sPanel, dan juga Direct Admin. Nah, untuk lingkup pembahasan kontrol panel hosting pada pertemuan kali ini, kita akan bagi dua. Jadi, kita akan membahas dari cPanel dulu sampai dengan EHCP. Nah, untuk logo-logo dari setiap kontrol panel hosting itu seperti ini. Kita langsung saja untuk membahas klasifikasi kontrol panel hosting yang pertama, yaitu adalah cPanel. Nah, untuk cPanel ini identik dengan kontrol panel hosting yang berbasis Linux atau Unix, di mana di situ memiliki fitur terlengkap yang bisa kita gunakan untuk mengatur semua kebutuhan pembuatan website melalui tampilan grafis yang mudah digunakan dan juga responsif. Seperti di pembahasan pertemuan sebelumnya, cPanel itu paling banyak digunakan oleh user-user yang ada di dunia ini. Karena di situ tampilannya lebih mudah, efektif, gampang dipelajari gitu ya. Itu keunggulan dari cPanel. Yang kedua ada Flash. Di situ untuk kontrol panel hosting Flash tersedia khusus untuk OS server Linux dan juga Windows, serta memiliki kemiripan dengan cPanel yang dapat diinstalasi pada kontrol panel di dalam VPS atau juga dedicated server. Nah, di sini khusus Linux dan juga Windows juga bisa ya. Nah, kontrol panel jenis ini itu masih tergolong rumit untuk diakses oleh pengguna hosting Indonesia, terutama yang newbie atau yang baru belajar kontrol panel. Kenapa? Karena itu di sini memiliki antarmuka yang mengharuskan penggunanya itu harus memiliki pengetahuan tentang web server. Nah, di sini tampilan dari kontrol panel hosting Flash ya. Itu gambarannya. Nah, selanjutnya ada ISP config. Nah, ISP config di sini berlisensi di bawah lisensi BSD atau Berkeley Software Distribution, dan juga dikembangkan oleh perusahaan ISP config UG yang diidentik dengan kontrol panel open source multibahasa yang digunakan untuk beberapa server di bawah satu kontrol panel. Nah, di sini untuk tampilan dari halaman kontrol panel ISP config, kalian bisa lihat pada gambar di sini. Ini untuk klasifikasi kontrol panel ISP config. Nah, selanjutnya ada Cloco. Nah, kontrol panel website yang disediakan gratis Cloco itu dapat digunakan untuk distro Linux Red Hat dan juga CentOS, di mana untuk Cloco memungkinkan administrator host
untuk menjalankan kombinasi like TPD atau Apache dengan DJ BDNS atau PIN. Perlu diketahui dan juga diingat-ingat ya, like TPD itu adalah salah satu jenis software web server. Apache juga. Kemudian untuk PIN berarti DNS. Ya, itu diingat-ingat materi di kelas 11. Ini untuk tampilan kontrol panel hosting jenis Cloco. Bisa dilihat untuk sebelah kiri pada tampilan itu berupa informasi dari kontrol panelnya. Ada bisa lihat domainnya, digunakan berapa, trafficnya, FTP usernya, dan sebagainya. Selanjutnya ada Z-Panel. Nah, Z-Panel ini merupakan kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis dan mudah digunakan pada kontrol panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, Macintosh atau Mac OS, dan juga Windows OS. Nah, di sini itu tampilannya Z-Panel seperti ini, hampir sama dengan cPanel. Sebelah kanan di situ ada account information, kemudian ada informasi bandwidth, kemudian ada informasi email, disk kuota, dan sebagainya. Itu kontrol panel Z-Panel. Dan selanjutnya ada yang namanya WebMin. Itu merupakan kontrol panel web hosting yang fungsional dan sangat powerful serta dirancang untuk platform Unix dan Linux. Nah, di situ penggunaannya untuk server Linux saja dan juga Unix dengan metode yang simple. Nah, di sini kita bisa gunakan WebMin ini untuk membuat kontrol panel hosting pada praktikum yang akan datang. Kita bisa pakai ini, kemudian bisa pakai yang namanya Direct Admin, Agenti, atau bahkan EHCP. Nah, untuk manfaat kelebihan dan sebagainya nanti kita bisa browsing juga di internet ataupun buku-buku literasi yang ada untuk bisa menambah pengetahuan dari kontrol panel hosting ini. Selanjutnya ada yang namanya EHCP atau kepanjangan dari Easy Hosting Control Panel. Di situ merupakan kontrol panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web dan juga berbasis open source yang dapat digunakan untuk hosting situs website, kemudian membuat akun email, akun FTP, serta juga subdomain secara gratis. EHCP di sini satu-satunya kontrol panel yang telah built-in support untuk Nginx dan juga PHP FPM yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja yang baik untuk server low end. Nah, di sini untuk web servernya pakainya Nginx, bukan lagi Apache untuk konfigurasi web server. Dan biasanya yang dipakai untuk praktikum juga kontrol panel hosting ini. Dan juga sudah banyak tutorial-tutorial yang dibuat untuk bisa menginstalasi kontrol panel hosting jenis ini pada server Linux, di mana di situ kinerjanya baik dan juga gratis serta dapat digunakan pada server yang spesifikasinya tidak tinggi atau low end. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita bahas klasifikasi kontrol panel hosting selanjutnya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajarnya. Tambah referensi belajar dari internet maupun di buku-buku panduan ataupun buku modul. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.